Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang model Ventura. Sebelumnya tadi kan ada pasar modal. Nah, yang selanjutnya ini ada model Ventura. Nah, secara pengertian model Ventura itu adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangannya atau perusahaan yang lainnya. Usahanya dengan prinsip pembiayaan modal adalah penyertaan modal. Perusahaan penerima penyertaan ini adalah perusahaan pasangan usaha atau investee company dan perusahaan melakukan penyertaan yaitu perusahaan modal Ventura. Nah, untuk perusahaan modal Ventura ini sendiri sebenarnya, kurang lebih kita bisa mengartikan itu, jadi kalau misalnya, model Ventura ini adalah gini, jadi misalnya ada orang-orang yang, sudah apa ya, mereka tuh punya modal besar gitu kan, terus bersatu gitu. Mereka punya sebuah komunitas atau, apa ya, ibaratnya tuh, anggap aja sebuah komunitas gitu ya, ini orang-orang semuanya tuh berduit gitu. Terus ada satu perusahaan yang membutuhkan, dia tuh pengen punya, dana untuk mengembangkan perusahaannya, anggap aja itu perusahaan kecil gitu. Tapi kalau misalnya mau, pinjam di bank itu terbatas, tapi dia pengen punya modal lebih, mau buka saham kok ya, perusahaannya itu belum terlalu besar. Jadi kalau misalnya jual saham pun juga, harganya tidak bisa tinggi gitu. Nah, para investor yang ini tadi, yang punya modal lebih ini biasanya bisa menginvestasikan modalnya itu ke perusahaan kecil ini tadi yang membutuhkan, apa namanya, dana itu sendiri gitu. Jadi, itu yang dinamakan modal ventura. Jadi, apa, peminjamannya itu dari sebuah pihak atau sebuah perusahaan yang lebih besar untuk menanam modal di perusahaan ini tadi, gitu. Nah, dimensi modal Ventura ini tadi, skema pembiayaan modal Ventura itu lebih lunak dibandingkan pembiayaan kredit yang ada di perbankan. Nah, dimensi utama modal Ventura ini ada dimensi bisnis dan dimensi sosial. Dimensi bisnisnya bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal Venturanya sendiri. Nah, di dimensi sosialnya membantu pembiayaan dan manajemen melalui modal Ventura diarahkan untuk membantu usaha yang kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya. Prinsip pembiayaannya untuk, itu ada 3 penyertaan, obligasi, dan juga pinjaman. Nah, untuk obligasi dan pinjaman itu tidak sama dengan perbankan. Syarat pengembangan ada balas jasa dan lebih lunaknya. Jadi, mereka tuh kayak punya ketentuannya sendiri. Tetap sih diatur oleh pemerintah tentang aturannya, tetapi untuk, apa namanya, ketentuannya itu yang, apa, itu boleh diatur oleh mereka sendiri selama tidak menyimpang dari, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, syaratnya lebih lunak yaitu, karena prinsipnya itu lebih ke bagi hasil, terus pembayaran pinjaman tuh hanya jika perusahaan pasangan atau yang diberi modal tadi itu mampu. Terus yang ketiga ada pinjaman dapat dikonversi menjadi saham, penyertaan atau misalnya kalau perusahaan ini udah jadi gede gitu ya, perusahaan yang, apa namanya, yang mau berkembang ini tadi, itu tuh bisa dijadikan saham akhirnya. Kalau misalnya, eee oke deh, nggak usah dibayar uang gitu ya modalnya, akhirnya, ini diberubahkan saham aja di perusahaan tersebut, itu juga bisa. Nah, pengertian lain dari modal ventura itu adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Usaha menyediakan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru ini di berbagai bidang. Investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko, di mana penyedia dana terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividennya. Lalu dana ini yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu ini juga memiliki resiko yang tinggi. Salah satunya mungkin kan kalau misalnya perusahaan kecilnya itu pilot atau tidak bisa bertahan seperti itu kan otomatis, modal tersebut tuh akan hilang gitu kan.
Nah, perkembangan modal Ventura ini sendiri, mulai dikenal dari 1920 sampai 1930 di Amerika, awalnya digunakan untuk menolong usaha individu yang mengalami kesulitan dalam kegiatan investasi. Di Indonesia, secara formal setelah berlaku itu pada Desember 88. Modal Ventura sebagai salah satu model pembiayaan. Modal Ventura di Indonesia masih kurang berkembang dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Terus sebab modal Ventura ini kurang berkembang yaitu, kurang dikenal oleh para pelaku usaha, terus resikonya juga kan, terus, kesesuaian dengan bagaimana, apa namanya, model usaha yang ada di Indonesia mungkin ya, terus tenaga profesionalnya ini ibaratnya yang melakukan atau yang mengawasi itu seperti apa, terus ada pasar modal dan peraturan perundang-undangannya itu juga belum, diatur seketat, pembiayaan yang lain gitu. Nah, manfaat dari modal Ventura ini yang pertama bagi perusahaan pasangan usaha yaitu dapat menjalankan usaha, meningkatkan kemungkinan berhasilnya usaha, kelancaran pendanaan, peningkatan efisiensi kegiatan usaha, peningkatan bankability, peningkatan kemampuan pengembangan usaha. Bagi perusahaan modal Ventura, yaitu adalah memperoleh balas jasa atas pembiayaan, membantu kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha, peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal Ventura, lalu peningkatan informasi tentang modal Ventura. Nah, jenis bantuannya itu ada 2, yaitu perusahaan modal Ventura, bantuan dana, dan perusahaan Ventura, bantuan manajemen. Yaitu yang pertama, jenis bantuannya itu gini, jadi kalau misalnya dana itu ya udah dikasih dana untuk mengembangkan, perusahaannya. Itu seperti apa itu terserah dia, dananya mau dipakai apapun. Yang kedua ini ada bantuan manajemen, misalnya kayak, "Aduh perusahaan saya tuh udah nggak tahu arah manajerialnya tuh harus kemana atau rencana strategisnya tuh apa yang harus ditempuh. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan dari modal Ventura ini sendiri kan mereka tuh udah orang-orang yang expert gitu ya ibaratnya, usaha-usahanya mungkin yang udah berkembang terus mereka pengen, apa, punya komunitas yang bisa ngadain modal Ventura ini, terus mereka tuh, kayak ngasih tahu atau ngajarin gitu tentang manajerial, sebuah perusahaan tuh harus dibawa kemana gitu biar perusahaan ini tuh maju. Jadi jenis bantuannya tuh ada 2 tentang dana ataupun tentang manajemen. Nah, jenis modal Ventura itu, ada 3 jenisnya yaitu berdasarkan pemberian bantuannya itu ada single tier approach, terus ada two tier approach, terus yang berdasarkan cara penghimpunan dananya ada leverage venture capital, dan yang kedua ada equity venture capital. Terus berdasarkan kepemilikannya ada private venture capital company, ada public venture capital company, ada bank affiliate venture capital company, yang terakhir ada conglomerate venture capital company. Nah, berdasarkan cara pemberian bantuan, yang pertama single tier approach yaitu sebuah perusahaan ventura yang mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu fund company dan management company. Jadi mereka itu kayak ngasih, dana dan juga, tentang manajemennya. Terus pihak yang terkait adalah perusahaan modal ventura dan, usaha yang dibiayainya itu atau pasangan usahanya. Terus yang kedua ada two tier approach, yaitu sebuah perusahaan pasangan usaha yang menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Jadi, yang jadi dari satu perusahaan yang mau dibantu ini ada 2 perusahaan ventura, yang satu, memberikan modal secara pembiayaan, yang satu memberikan modal secara, pelatihan manajemen. Terus selanjutnya ada modal ventura berdasarkan penghimpunan dana. Yang pertama leverage venture capital yaitu modal ventura yang bersumber dari perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Yang kedua ada equity venture capital yaitu modal ventura yang bersumber dari perusahaan modal ventura dengan sebagian besar menghimpun dananya dalam bentuk modalnya sendiri. Terus berdasarkan kepemilikan, yaitu yang pertama ada private venture capital company, yaitu perusahaan modal ventura yang belum go public. Terus yang kedua ada public venture capital company, yaitu perusahaan ventura yang sudah go public. Yang ketiga ada bank affiliate venture capital company, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana dan mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura. Yang keempat ada
conglomerate venture capital company, yaitu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar. Nah, ini nih yang biasanya bisa mungkin ngasih biaya, pendanaan, dia tuh juga bisa, memberikan modal secara manajemen karena mereka itu juga sebenarnya yang punya perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah, tapi mereka itu, apa, yang kayak pengen membantu usaha-usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan. Lalu mekanisme modal ventura itu sendiri ada prinsip bantuan, tahapan pembiayaan, bentuk pembiayaan, lalu ada cara investasi. Yang pertama, prinsip bantuan. Prinsip pertama, pembiayaan modal ventura dapat diberikan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung, yaitu ekuitas atau yang dapat diberikan dalam bentuk pinjaman subordinasi atau obligasi konversi pada perusahaan yang disertai, yaitu ekuitas kuasi. Prinsip yang kedua, ada pembiayaan investasi dalam bentuk penyertaan modal bersifat jangka panjang. Perusahaan modal ventura campur tangan dalam hal manajemen atau pengelolaannya. Nah, prinsip bantuan yang ketiga yaitu adalah pembiayaan modal ventura dalam jangka panjang dengan batasan waktu bantuan. Jangka waktu setiap negara itu berbeda-beda dan umumnya di Indonesia itu adalah 10 tahun. Nah, kunci keberhasilan agar perusahaan pasangan usaha dari modal ventura ini berkembang yaitu bantuan diarahkan agar dapat berdiri sendiri, baik pengelolaan dana dan juga manajemen. Yang kedua, kegiatan usaha didukung dengan modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan usaha didukung dengan sumber daya manusia yang tepat secara kualitas, kuantitas, dan proporsinya. Yang keempat, kesepakatan. Perjanjian dibuat harus dengan tegas dan fleksibel terhadap perekonomian dan juga teknologi yang sedang berkembang. Yang kelima, dukungan dana dan sumber daya manusia dari pihak perusahaan modal ventura yang memadai sesuai dengan karakteristik perusahaan pasangan usahanya. Lalu di tahap pembiayaan ada pengembangan ide usaha, lalu awal kegiatan usaha, awal pengembangan usaha, ekspansi, lalu ada kejenuhan dan juga penurunan. Nah, bentuk pembiayaan itu yang pertama ada penyertaan modal dalam bentuk saham, yang kedua ada obligasi dan dapat dikonversi menjadi saham. Yang ketiga, pinjaman dapat dikonversi menjadi saham. Yang keempat, pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham. Yang kelima, pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Yang keenam, pinjaman yang tidak perlu dibayar jika perusahaan belum mampu. Yang ketujuh, pinjaman yang jika dilikuidasi, pengembalian pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Yang kedelapan, dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura itu sendiri. Bentuk kesepakatannya, kesepakatan terbentuk melalui perjanjian formal resmi dengan isi, jumlah pembiayaan, cara penarikan atau pencairan, jadwal penggunaan bantuan dana, jangka waktu bantuan dana, bentuk balas jasa finansialnya seperti apa, cara jumlah waktu pembayaran balas jasa finansialnya seperti apa, cara penarikan kembali investasi dan divestasinya seperti apa, syarat divestasi yang akan dipercepat, perubahan atau pemindahan kepemilikannya seperti apa. Nah, cara divestasi atau penarikan kembali penyertaan modal dapat dilakukan dengan cara pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usahanya. Yang kedua, penawaran saham melalui pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Yang keempat, perusahaan pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain. Yang kelima, perusahaan pasangan usaha dilikuidasi. Karena materinya sudah selesai, terima kasih sudah mengakses video pembelajaran. Jika ada yang mau didiskusikan silahkan menggunakan, grup WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.